Oke, ketemu lagi dengan MS Trade and Investment. Oke, kali ini bahasan yang saya ingin buat di video ini adalah tentang penggunaan trendline dan support resistance yang akan kita gunakan untuk melihat peta pergerakan harga saham dan juga untuk membantu kita melihat adanya reversal pada pergerakan suatu saham, baik itu saham yang uptrend maupun saham yang downtrend. Oke, pada kesempatan kali ini saya langsung saja gunakan contoh saham. Di sini saya gunakan BBNI yang beberapa minggu ini cukup trending. Oke, untuk online trading system saya menggunakan Mirai, yaitu Mirai Asset. Seperti tampilan pada gambar, kita akan sesuaikan dulu ya. Di sini kita klik bagian bawah, kita atur dulu tampak maksimal. Ya, seperti ini. Nanti kalau kita kurang bagus kita atur lagi. Oke. Di sini seperti yang sering saya sampaikan bahwa untuk melihat tren secara jelas, maka kita harus melihat saham itu secara keseluruhan ya. Kita harus melihat secara keseluruhan dari pergerakan harga saham itu. Makanya kita gunakan grafik yang lebih luas tampilannya. Oke, seperti ini. Jadi BBNI ini kan setelah nyampe di 10 ribuan harganya di sini, maka mengalami penurunan ya. Saya memantauannya dari dulu. Oke, kita akan bikin garis dulu ya, garis penolongnya dulu. Kita akan bikin trendline dulu. Oke, dari harga tertingginya ini kita jadikan resisten dulu karena turun ya, kita jadikan resisten dulu. Oke lah di sekitar ini ya. Kita jadikan resisten dulu ya. Anggap aja di sekitar itu ada resisten dulu, oke. Nah, terus pada saat dia turun, dari sini kita tarik dulu garis resisten ya. Dia mengalami downtrend, di sini kita bikin garis resistennya. Jadi kalau saham itu downtrend, kita bikin garisnya bukan di bawah, tapi di atas, yaitu resistennya dia gitu loh. Kita akan pilih dulu mana yang paling banyak dilewati. Jadi ini ya, ini di sini di sekitar pena ini ada 2 hari turun, sempat naik lagi tapi tidak kuat. Turun lagi sempat naik lagi. Nah, di sini sudah terbentuk 2 puncak. Kita akan lewatkan pada garis untuk membentuk resisten di sini. Oke, kita tarik ke bawah. Ya, dilewati 2 garis ya. Kita tarik ke bawah dulu. Oke, di sini aja cukup nih. Ya, kira-kira ini dilewati puncak 1, puncak 2 selama turunnya ya. Oke, 1 itu resisten pertama fase turunnya dia. Setelah melalui 10.000. Oke. Di sini resisten ini ditembus tapi nggak kuat ya. Mentok aja disenggol aja, turun. Dia membentuk lower di sini namun hammer ya, terus dia naik lagi. Nah, di sini sebenarnya dari satu trend line ini kita bisa jadikan patokan untuk short term bahwa dia harus kuat di atas resisten. Tapi ternyata dia choppy di sini, dia nggak kuat. Nah, baru kemudian bentuk hammer yang panjang sekali naik seperti ini tapi besoknya turun. Oke, di sini kita jadikan dia sebagai resisten downtrendnya lagi. Jadi ini adalah garis pertama, ini ya. Ini garis pertama. Resisten pertama dari turunnya dia. Oke, kita akan bikin resisten kedua. Ini ya. Kira-kira cari yang paling banyak dilewatin titiknya. Ya, kira-kira ini aja ya. Kita lepas di sini. Alasan menggunakan titik ini adalah dilewatin ini dan melewati ini. Oke, kayaknya ya udahlah, itu udah cukup lah, cukup untuk membuat perkiraan. Jadi ini geser dikit nggak apa-apa. Oke, ini kita sudah mendapat satu garis, yaitu ini tren ini resisten 1 ya. Garis resisten 1 tidak kuat ditembus. Dia sempat naik lagi ke resisten 2. Kira-kira bisa saya rubah nggak ini? Ini dirubahnya nanti setelah stop drawing ya. Oke, ini sudah terbentuk di sini dan dia tidak kuat. Oke, kita akan garis dulu di sini. Jadi resisten garis datar ya. Kita bikin dulu di sini.
Kita atur nanti deh. Ini kita bikin dulu, oke. Nanti kita atur naik turunnya. Nah, kemudian kita udah dapat 1, dapat 2 ya, dia nggak kuat. Jadi di sini pada saat dia yang pertama menyusuri resisten 1, dia nggak kuat. Turun lagi nih, di sini turun, terus naik lagi, tembus resisten 1. Dia ternyata kuat membentuk resisten 2 di garis ini. Nah, di sini ternyata dia nggak kuat, dia turun. Kita kan sudah punya garis 1, resisten 1, resisten 2. Nah, karena dia nggak kuat di resisten 2, dia menyusuri downtrend, membentuk channel di sini, channel ya. Membentuk channel ini, dia menjadikannya resisten 1 yang awalnya menjadi resisten, sekarang menjadi supportnya selama dia turun itu, support downtrendnya. Dia masih disusurin terus ini sampai di sini. Nah, di sini dia ada percobaan lagi. Jadi di sini ada percobaan menembus resisten 2 itu di pertama di sini, kedua di sini. Ternyata nggak kuat. Oke, kita gambar di sini sebagai resistennya yang mendatar ya. Oke, kita atur nanti. Nah, selama dia menyusurin itu, kita jadikan resisten pertama sebagai support downtrendnya. Jadi kira-kira ya pergerakannya kalau dia nurut ya di ini gitu. Jadi seperti ini, naik nggak kuat, turun, menyusur ini support. Support lagi disusurinya, naik lagi ditembus resisten 2 nggak kuat, turun lagi harusnya kalau nurut di sini. Tapi ternyata di sini hammer ya. Malah ini hampir Marubozu, tapi di sini shooting star lagi. Jadi sudah keluar dari resisten 2, garis yang kedua ini garis kedua ini. Dia malah shooting star. Candle shooting star, turun seperti ini. Nah, turun lagi. Nah, kita boleh garis yang di sini tadi kita boleh garis ya. Ini sebelumnya ya, kita garis dulu. Nah, ini garis support terbentuk di hammer ini, naik nggak kuat ya. Turun lagi, pada saat turun nih 3-4 hari berturut-turut lebih ya, hampir seminggu berturut-turut turun, kita jadikan sebagai support. Ini harusnya ini sempat naik ya, ini yang candle hammer candle shooting star ini mungkin kemungkinan sore hari pada take profit ya. Pada keluar lah, takut melihat candle seperti ini. Tapi ternyata 3 hari berikutnya candlesticknya sangat percaya diri ya, hampir Marubozu seperti ini. Oke, di sini kita udah dapat titik berapa ini? Garis 1, garis 2 yang terbentuk dari puncak-puncak. Nah, sekarang kita tarik garis lagi ketiga. Oke, nih ini terlalu mepet ya menurut saya, tapi boleh kalau Anda mau gunakan boleh juga. Ini kita gambar dulu aja deh gitu. Kita gambar dulu di sini ya, oke. Jadi ini resisten 1, resisten 2, resisten 3 yang barusan kita bikin sama, masih dites terus berulang-ulang dan dia tidak kuat. Oke, sampai akhirnya ini membentuk harga ini ya, membentuk harga puncak. Kita akan tarik garis lagi di sini. Kita tarik, tidak apa-apa kita tarik banyak aja dulu seperti ini ya. Nah, di sini jadi di sini ada berapa garis nih? 1, 2, 3, 4. Sementara kita tulis dulu, nanti akan saya hapus yang tidak perlu karena kita bicaranya kan dalam pergerakan harga sekitar 1 bulanan inilah. Ini hanya yang belakang ini kita pakai untuk melihat sejarahnya gitu. Nah, dari sini ya, dari yang garis keempat nih kita melihat dalam fase dia turunnya itu sebenarnya dia sempat mengalami penguatan, menembus beberapa resisten ya. 1 ditembus, sempat kuat tapi balik lagi. 2 ditembus, sempat hampir menyentuh resisten 1 lagi. 2 nggak kuat ya, seperti itu, mantul-mantul lagi. Membentuk 3, tapi ini kecil ini. Anggap aja yang ketiga ini hampir tidak ada lah, karena ini terlalu pendek ya. Nah, yang ketiga ini cukup signifikan ya. Kenaikannya dari range antara R2 dan R1 dia cukup tinggi di sini. Naiknya dari 7.200 ke 8.600. Oke, kita garis dulu.
Nah, ya, ini penting kita garis dulu karena ini untuk peta gitu loh. Ini harga terakhir, ini ternyata ada histori di titik-titik itu gitu loh. Oke, kita udah garis 1, 2, 3, 4. Nah, di 4 ini cukup krusial ya. Karena apa? Kalau ngelihat 1, 2, 3, dia seperti sudah hampir mau lari. Ternyata di 3 dia balik lagi, malah turun nih ke sini nih. Garis 3 tuh yang ini. Ya. Kemudian naik lagi, menembus 3, cukup kuat di sini. Cukup kuat, dan kita sudah ada histori harga di sini, maka kita bisa bikin garis 4. Nah, di sini krusial ya. Karena apa? Untuk saat ini ya, untuk area di sini, ya. Area di sini, ini krusial titik ini. Karena ini sempat resisten downtrend di sini. Tapi ternyata sekitar seminggu dimentahkan dengan candlestick ini nih. Ya, candlestick yang dalam ini. Kalau dilihat pergerakannya cukup dalam ini, kuat ini. Kita belum bicara volume ya, kita hanya bicara candlestick aja. Untuk melatih rekan-rekan memahami psikologi pasar dari candlestick. Ya, oke. Di sini terlihat market nggak pede ya. Orang pegang barang BNI nggak pede, dilepas lah di sini. Namun hari berikutnya dia ada hammer yang cukup besar. Namun dimentahkan lagi dengan candle merah nih. Ya. Garis ini sudah kita bentuk dari 2 histori sebelumnya dan beberapa fase-fase sideways. Fase-fase di sini sebelumnya juga sama melewati titik harga ini. Jadi ini bisa dianggap 7.200 itu cukup penting ya. Cukup penting karena dilewati beberapa harga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini ya. Ini cukup penting dan ternyata di sini ada pembalikan ya. Pembalikan kita udah bikin garis keempat. Jadi garis keempat jadi guideline kita tadi ini. Garis keempat ya ini. Garis keempat jadi guideline kita di sini. Nah, pada saat dia mampu menembus garis keempat, ternyata kan kita ada histori nih di sini. Kita garis lagi nih. Ya. Oke. Nah, resisten yang keempat ini, resisten yang kelima ini, resisten downtrend yang kelima ini, nanti yang akan lebih kita gunakan ya. Karena ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sesuai dengan aturan dari The Venn Principle ya. Kalau Anda belajar technical analysis tentang Venn Principle, bahwa di dalam Venn Principle itu konfirmasi reversal pergerakan suatu saham itu bisa dilihat dari penembusan 3 garis trend line. Oke, 3 garis trend line. Nah, di sini kita ada banyak sekali garis trend line-nya. Kita ada 5 ya. Memang benar, selama proses kita membuat atau mempelajari pergerakan harga ini, kita membuat 5 garis downtrend. Namun, kita kan sekali lagi udah bilang tadi, dalam pergerakan 1 bulan ini, BNI, kita hanya akan gunakan 3 garis trendline penting saja ya. Oke, kita selesaiin dulu resisten-resistennya di sini. Ini kan ada puncak nih, kita jadiin peta dulu. Kita jadiin milestone dulu ya di sini. Oke, nanti kita edit nanti. Oke, udah selesai ya. Ini juga kita tambahin gini. Ya, oke. Ini udah selesai. Pembuatan peta sementara udah selesai ya. Kita akan stop drawingnya. Ya. Sekarang udah bisa digeser. Ada yang nggak pas, kita geser dulu. Bisa juga. Kita klik, oke ya. Kita akan geser dulu. Yang kedua. Ya, seperti ini kira-kira ya. Oke. Jadi, di sini kita udah dapat beberapa garis resistan ya. Kemudian support. Yang datar sama ini, yang datar di atas itu adalah resistan. Yang datar di bawah menjadi dasar itu adalah support. Kemudian di sini fase dari bulan Februari ya sampai ya sekitar Juni itu fase downtrendnya BNI. Kalau dilihat kita dari Februari sampai Juni ya. Kalau kita bicara sekarang karena dia udah reversal. Nah, di sini seperti judul tadi yang saya bilang bahwa kita akan menggunakan garis support dan resisten serta garis trend line, downtrend line maupun uptrend line untuk melihat reversal. Dengan dipadu ilmu dari The Venn Principle ya, kita akan menggunakan 3 garis untuk
mengkonfirmasi pergerakan reversal suatu saham. Oke, dalam proses pembuatan tadi kita ada 5. Oke, kita akan hapus yang tidak digunakan. Oke, kita ini akan hapus del ya. Oke, kita akan del ini nggak bisa ternyata. Kita akan del ini dulu. Sepertinya nggak bisa di del, daripada hilang saya geser dulu aja ke sini ya. Saya geser dulu ke sini. Oke, udah hilang ya. Udah, sekarang ada berapa? Ada 4 garis ya. Oke, ada 4 garis. Kita hanya akan gunakan yang penting. Yang penting itu yang pergerakannya signifikan. Berarti yang pertama kita hapus. Yang pertama kita hapus ya. Kita geser. Oke. Yang pertama kita geser dulu. Kita kalau saya hapus, saya belum tes ini bisa nggak ini di ini ya. Ini kita singkirkan dulu aja ke sini. Saya takutnya malah rusak semuanya. Saya belum cek ya. Oke, di sini kita udah mendapatkan 3 garis ya. Kita akan pertebal, bisa nggak di sini? Color line, oke, kita pertebal di sini. Thickness-nya kita atur. Color line misalkan purple. Oke, ya, udah dapat ya. Oke. Ya, yang kedua ini kita edit lagi. Ya, kita kasih yang tebal juga blue. Oke, biar jelas ya. Yang ketiga, kita akan edit juga. Kita menggunakan warna apa? Warna kesukaan Anda apa? Merah? Oke, tidak masalah. Merah artinya berani ya. Oh, ini ada problem apa ini? Oh, red. Oh, there is no edit information. Oke, kita cancel dulu ya. Kita klik dulu, kita ulang. Iya, kita color line-nya kita jadiin tebel merah ya. Merah tebel. Merah mana merah? Merah, oke, udah ketemu. Oh, no, ada masalah nih sebenarnya. Oke, gini aja deh daripada menghambat waktu. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki 3 garis resisten downtrend ya. Karena dia downtrend, dia turun, kita ada 3 resisten. Resisten yang pertama ini downtrend resisten ini 1 ya, 2, 3. Nah, di sini saya ingin menerapkan ilmu dari The Venn Principle bahwa untuk melihat kesungguhan pergerakan suatu saham ketika akan reversal, baik downtrend maupun uptrend, di sini kita bisa menarik 3 garis resistennya ya, atau supportnya. Kebetulan ini karena dia sedang downtrend, di fase-fase downtrend, kita tentukan akan mengharap lah, karena kita udah beli di bawah, mengharap dia akan uptrend gitu. Nah, karena kita belinya di bawah masih sebagian, maka kita menggunakan garis resisten downtrend ini untuk panduan kita gitu loh. Kita memadukan menggunakan candlestick ketika harga mulai membalik. Tapi kita juga menggunakan peta dari resisten downtrend ini untuk melihat kuat nggak dia membalik gitu. Yang pertama, garis pertama. Beberapa kali resisten dicoba ditembus tapi tidak mampu. 1, 2, ya, 3, 4, 5, kayak orang senam ya. Ya, 5 membalik ya. Balik lagi, dari garis ini kita sudah punya, dari setelah resisten 1 kita punya resisten 2. Resisten 2 jadi patokan ketika dia mantul dari resisten 1, yaitu ini. Ketika mantul dari resisten 1 patokan kita, maka tujuan berikutnya harus tembus di atas resisten 2. Oke, ternyata tembus. Tidak kuat kan? Turun lagi malah breakdown support ya. Resisten ketika ditembus dia akan menjadi support ya. Ya support, ketika dia harganya di sini supportnya adalah resisten 2. Resisten 2 ternyata di breakdown. Kalau dia breakdown terus maka resisten 1 akan, maka support yang ini, support 1 maksud saya, itu akan jadi supportnya dia kan gitu. Kalau tembus ya dia ke bawah lagi. Ternyata nggak tembus, candle hammer dia naik ke atas. Menjadi resisten lagi, resisten 2. Naik lagi ke atas. Tujuannya adalah resisten 3. Ternyata nggak kuat, turun lagi, tembus support 2. Ya. Support 2 dicoba lagi. Ini mendekati aja nggak mampu gitu loh. Berkali-kali dites lagi resistannya.
dites lagi supportnya downtrend, tapi ngetes support downtrend pasti kan turun kan gitu ya, seperti ini. Beda kalau yang dites itulah support yang ini ya, yang horizontal. Support horizontal kan cenderung untuk datar, ya memang datar kan gitu. Nah di sini saya udah sering shout ke teman-teman nih, di teman-teman itu pantau BNI buat 3 garis trendline ya. Ketika harga BNI mulai beranjak dari 7.200, saya udah kasih tahu bahwa dari 3 trendline, downtrend line itu terdapat trendline yang penting, yaitu ketika harga BNI berlari dari 7.200. Di sini saya udah warning teman-teman untuk beli di 6.900. Saya coba akan cari chatnya, nanti saya posting di sini. Semoga masih ada chatnya, history shout saya untuk membeli di 6.900 ya. Oke, di sini ternyata titik penting di 6.000. Titik penting di resisten 3 ini benar-benar menjadi menjadi panduan gitu loh. Jadi panduan ketika kita udah beli di sini. Ternyata dari fase dia downtrend ini, support resisten 1 berhasil ditembus, resisten 2 berhasil ditembus, resisten 3 menjadi penentu dan dia lari ternyata. Nah, ketika dia sudah lari di atas resisten 3 ini, 1 2 3, kita bermainnya adalah ini, horizontal support resistance. Nah, di sini ada peta sebelumnya. Berarti ketika kita udah beli BNI di 7.200, 6.900 sampai 7.200, maka kita melihat lagi ke horizontal resistance. Ini yang telah terbentuk. Makanya kenapa tadi kita bentuk dulu nih. 1, kuat di atas ini, naik lagi. Kuat di atas ini, naik lagi. Jadi posisi sekarang BNI itu akan kepentok dengan resisten di sekitar 8.000. Kalau kita fixkan, pastikan berarti di sekitar. Oke, kita atur, kita klik dulu. Awalnya titik awal berapa ini? Kita naikkan dikit ya, atau kita manual aja. Ya, seperti ini kita naikkan dikit. Ya, perkiraan di sini kita naikkan, yang di kiri juga. Sayang sekali yang kiri ternyata nggak bisa dinaikkan, jadi harus diedit. Dari ini ya, ini perkiraan aja deh, perkiraan di 8.700-an. Anda bisa lihat Anda bisa bikin yang lebih presisi dari saya ya. Jadi kalau sekarang ketemu resisten ya ini di sini nih, cari detailnya aja. Kalau mau detail juga bisa dicari di sini nih. Jadi di berapa? Anda lihat di kiri ini ya. Oke, Anda lihat di sini ya. Di sini ya. Ini di 8.000, ini di 7.000, kok 7.000, ke 8.000 berapa ini? 8.770. Oke, resisten BNI berikutnya berapa nih? Di sini nih, garis ini. Ini loh. Nih ya. Ini berasal dari sini. 8.000, 9.000-an ya, 9.000-an. Berikutnya di mana? Berikutnya di 96, berikutnya di 10.000. Oke. Jadi di sini tujuan dari pembuatan konten video saya ini udah tercapai ya. Saya tadi kan ingin menyampaikan tentang penggunaan 3 garis trend line untuk memenuhi the fan principle, bahwa pergerakan harga saham itu ketika dia reversal harus memenuhi 3 aturan the fan principle, yaitu harus mampu melewati ketika dia breakdown dari downtrendnya, ketika dia akan reversal masuk ke naik atau uptrendnya, maka kita harus membuat resisten 1 harus ditembus, resisten 2 harus ditembus, dan resisten 3 harus ditembus untuk memberikan konfirmasi bahwa benar-benar serius untuk naik. Oke, saya kira seperti itu teman-teman. Barangkali ada yang bingung, silahkan Anda komen. Barangkali ada yang protes atau gimana ya. Apa yang saya tulis di sini terutama tentang titik-titik resisten ini adalah perkiraan, karena ya saya tidak ada presisinya di sini ya. Ini isi perkiraan ya. Dalam market pun juga Anda tidak bisa mencari presisi di harga sekian gitu. Yang ada adalah average. Ini juga average ya, perkiraan di harga seperti itu. Oke, baik. Demikian dari MS Trade and Investment. Ya, kenapa video ini saya bikin? Ada beberapa teman yang minta tolong untuk dibikinkan cara membaca pergerakan
harga suatu saham secara simpel. Ini saya belum menggunakan indikator lain. Bagaimana Pak kalau gunakan indikator lain? Oh, tidak ada masalah. Kalau Anda sudah menguasai candlestick, tidak ada masalah. Kita tambah apa? Mau tambah apa? Mau tambah MACD? No problemo. Ya, kayak gini. Jadinya saya kurang suka yang indikator ini. Kita akan del indikator dulu. Klik dulu di sini ya. Del indikator. Kita akan ganti indikator MACD ini aja ya. MACD histogram aja ya. Oke, seperti ini. Ya, ini MACD-nya seperti ini. Ya, MACD-nya. Oke, sebenarnya dari sini pun, dari penembusan resisten 3 ini, kalau Anda sudah menguasai MACD, tentu di sini akan memberikan informasi penting. Anda pengikut channel saya, mungkin Anda sering dengar Telegram saya bahas, saya menggunakan MACD ya, Moving Average Convergent Divergent untuk melihat pergerakan harga. Memang di sini ketika kita sudah melihat dia menembus ini resisten ketiga, ketika dia sudah menembus resisten ketiga, kita lihat di MACD-nya ternyata dia di atas 0. Di atas 0 adalah powerful dan ternyata adalah powerful di area sini. Oke, segitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan review atau maksud saya ingin memberikan usul tentang review apa ataupun tentang bahasan apa, silahkan beri komen di bawah. Di bawah ya, berikan komen. Oke, baik rekan-rekan MS Trade. Demikian dari saya. Sebelum market buka tepat nih 9.43. Semoga memberikan manfaat untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oh ya, jangan lupa untuk join Telegramnya ya. Jangan lupa kalau merasa ini penting silahkan Anda like, Anda share ke teman-teman, ke grup Anda. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa lagi.